Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa, sahabat remaja, penikmat kurma, kuliah Ramadan 1443 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang semakin baik bagi kita. Para sahabat remaja, rahimakumullah, sambil menunggu waktu berbuka puasa, izinkan Al-Fakir menyampaikan sedikit materi tentang jadilah generasi Al-Ghuraba. Teman-teman semua, para sahabat remaja rahimakumullah, kalau seandainya kita nih datang ke sekolah, terus ternyata kita salah kostum nih sahabat semua. Ke sekolah harusnya pakai seragam hari Senin, ternyata pas kitanya ke sekolah pakainya seragam olahraga. Kira-kira apa yang terjadi? Pertama, pasti malu. Kedua, pastinya kita bakalan ditegur tuh sama pihak sekolah, sama guru kita. Ketiga, kita disuruh pulang ganti kostum, karena itu bukan identitas sekolah pada saat hari itu. Ya kan ya? Setiap tempat sekolah pasti punya aturan. Hari Senin harus pakai seragam apa, Selasa harus pakai seragam apa. Kadang-kadang sekolah bahkan meskipun sama-sama seragam putih, biru misalnya, itu tetap punya identitasnya tuh. Ada lambang sekolahnya yang khusus. Ya kalau kita pakai sekolah yang lain, ya pasti akan ditegur. Nah, sahabat remaja rahimakumullah, terus apa dong hubungannya dengan kita di bulan Ramadan? Sahabat sekalian, nih sama ya, kalau kita berbicara sekolah harus punya identitas, maka kita sebagai seorang muslim, kita pun harus punya identitas. Nah, bicara tentang identitas nih sahabat semua, ya kita nggak boleh lupa loh ya, bahwa kita punya identitas keislaman. Ya, identitas yang menjamin kemuliaan hidup kita di dunia dan akhirat. Identitas yang bukan cuman sekedar status di KTP kita doang tuh, tetapi juga tercantum ya di catatan para malaikat, yang itu bakal jadi identitas kita ketika kita ketemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita nanti. Kita sebagai apa? Nah, kita sebagai muslim, identitas kita, maka teman-teman semua, ini adalah identitas kita yang harus kita banggakan. Kenapa sih harus bangga? Oh iya, harus bangga. Bangga banget malah ya. Sebagai seorang muslim, kita adalah umat yang terbaik yang Allah turunkan di tengah manusia. Umat yang menjadi teladan bagi seluruh manusia. Ya, umat yang rahmatan lil alamin nih teman-teman semua. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kita nih, yang nyiptain manusia loh ya. Yang nyiptain manusia, yang raja dari segala raja, ngasih pujian kepada muslim. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sungguh kamu adalah umat yang terbaik. Wah, kalau kita berbicara yang terbaik, tentu terbaik yang segala-galanya nih teman-teman semua. Yang terbaik amalnya, harusnya sih yang terbaik juga pencapaiannya ya. Terbaik juga dan segala-galanya. Kalau raja dari segala raja, Allah yang menciptakan manusia, yang muji kita bahwa kita ini adalah umat yang terbaik, harusnya kita bangga dong ya dengan identitas kita. Harus bangga banget nih sahabat remaja sekalian. Harus banget kita bangga. Jangan sampai kita minder nih dengan identitas kita. Karena kita adalah umat yang terbaik, yang paling tinggi derajatnya. Maka tak ada alasan bagi kita untuk minder, untuk malu, ya, untuk berbuat baik, ya,
kepada teman-teman misalnya nih, kita dengan syariat Islam merasa malu banget misalnya. Oh enggak, kita harus bangga banget karena Allah yang muji kita. Yakin, ya, yakin banget kita. Nah, sahabat semua, kita semua jangan sampai menjadi orang yang malu, yang takut, yang bersedih. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 139 menyampaikan kepada kita, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah bersedih hati. Wah, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, orang yang dengan identitas Islam itu justru kata Allah jangan bersedih hati, jangan lemah tuh. Tapi justru kita bangga, ya. Kita adalah orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tetap bangga. Nah, teman-teman semua, syariat Islam adalah aturan hidup kita. Nah, teman-teman semua, para sahabat remaja penikmat kurma, kalau kita cuma bangga doang terhadap Islam, itu cukup, itu cuma di dalam hati doang lah ya, nggak cukup. Nah, yang namanya kebanggaan itu mesti dikasih ekspresi. Nah, gimana? Yaitu bahwasanya kita kalau bangga itu harus banget kita tunaikan kebanggaan kita itu. Seorang muslim yang sejati pastinya percaya akan kebaikan yang lahir saat kita taat sama aturan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kelemahan kita sebagai manusia yang nggak tahu nih gimana harus berbuat yang terbaik di hadapan Allah. Nah, karena itulah harusnya dalam melaksanakan kehidupan kita harus selalu bangga, harus selalu nih taat dalam segala apapun. Justru orang yang taat pada syariat Allah, dia bangga, itulah identitas kita. Nah, selain ekspresi kebanggaan kita sebagai, karena Islam ini adalah agama yang jempolan nih teman-teman semua, udah sewajarnya juga kalau kita tunduk dan ikhlas kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat penikmat kurma, ya, sahabat remaja sekalian, kita ketika menjadi muslim yang taat di zaman yang sekarang, mungkin di bulan Ramadan banyak dari kita yang taat, tetapi setelah bulan Ramadan akan kembali kepada kebiasaannya. Dan memang kita untuk taat di sepanjang masa itu biasanya kita menjadi orang yang terasing loh sahabat semua. Nggak mudah kita dengan identitas kita yang taat, apalagi kita ikut menebarkan syariat Islam ini, ikut jadi pengemban dakwah. Wah, itu pasti kita bukan asing banget tuh di hadapan orang lain. Tapi nggak apa-apa teman-teman semua. Kita mungkin identitas kita di tengah lingkungan pada zaman yang sekarang tuh asing. Nggak apa-apa. Kita jadi al-ghuraba, jadi yang terasing. Tetapi ketika kita jadi yang terasing, justru kita adalah orang yang lurus, orang yang justru dipuji oleh Rasulullah SAW, karena kita al-ghuraba adalah orang yang justru nanti, ya, orang yang al-ghuraba itu ketika di akhir zaman dia bangga dengan identitas Islamnya, dia bangga menjalankan syariat Islam, dan dia adalah orang yang ketika dia menjalankan syariat Islam, dia juga ngajak teman-temannya untuk melaksanakan syariat Islam. Maka orang yang al-ghuraba, dia adalah orang yang selalu melakukan perbaikan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis beliau, alladzina yuslihuna idza fasadan nasu may ya'sihim aksaruhum mimman yuti'uhum. Jadi al-ghuraba itu kata Rasulullah adalah yang mengadakan perbaikan ketika manusia sudah rusak. Orang yang maksiat pada waktu itu adalah lebih banyak daripada orang yang taat. Nggak apa-apa kita jadi orang yang sedikit, tapi kita adalah orang yang melakukan perbaikan. Nggak apa-apa kita jadi orang yang terasing, tapi kita justru adalah orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Nah, sahabat remaja rahimakumullah, sebagai orang yang terasing, kita dituntut untuk berani terikat dengan aturan Islam setiap saat, tanpa tapi, tanpa nanti. Ya, walaupun resikonya pasti banyak, dijauhin sama teman-teman, dianggap suci, nggak apa-apa. Kita
lebih baik dikucilkan di hadapan manusia daripada nanti kita dikucilkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa kita terasing di hadapan manusia, yang penting kita tidak terasing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bangga menjadi al-ghuraba. Senang kita jadi al-ghuraba, ya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya, ya, kepada agama Islam ini seperti orang yang menggenggam bara api. Teman-teman semua, memang kita kalau semakin taat tuh nggak enak di hadapan orang lain tuh kita kayak menggenggam bara api. Tetapi yang kita genggam meskipun panas ini adalah sesuatu yang berharga. Maka sahabat remaja rahimakumullah, saya berharap kita semua ketika kita sudah menggenggam bara Islam ini, kita bangga dengannya, kita menjadi umat yang terasing mungkin, kita dianggap sok alim, tidak apa-apa, mudah-mudahan sahabat remaja sekalian, kita genggam erat Islam ini, dan kita nanti dengan bangga, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita bawa, inilah yang kita pertanggungjawabkan. Inilah yang nanti menjadi hujah bagi kita bahwasanya kita termasuk orang-orang yang dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, mari di momen Ramadan ini saya mengajak kepada teman-teman remaja semua, mari menjadi remaja yang taat kepada Allah. Mari jadikan momentum Ramadan ini menjadi momentum agar kita semakin taat dan juga menjadi penebar ajaran Islam ini. Nggak apa-apa kita menjadi orang yang terasing. Sahabat remaja penikmat kurma, udah saatnya kita berani nunjukin kebanggaan kita terhadap Islam. Nggak usah malu-malu kucing bahwa kita adalah seorang muslim yang taat. Cita-cita kita adalah sebagai seorang muslim yang taat, yang gaul, yang syar'i, yang mabda'i. Nah, siap menjadi garda yang terdepan sebagai pembela Islam, serta tak gentar menghadapi resiko yang menghadang. Meskipun kita mungkin akan menghadapi ujian yang sangat berat, teman-teman semua. Mari bangga terhadap Islam meskipun kita terasing. Baik, sahabat remaja rahimakumullah, di akhir acara, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.